Sudah menjadi rahasia umum di kalangan para pengurus yayasan ya, atau para pengurus sekolah, baik itu kepala sekolah atau ketua yayasan, bahwa sedikit dari banyaknya sekolah di sebuah kota itu yang perhatian terhadap laporan keuangan. Mereka pasti punya catatan keuangan seperti tagihan siswa, ya, kemudian catatan pengeluaran, tapi hanya sedikit yang ingin atau bahkan tidak mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Banyak sih faktornya. Mungkin mereka terlalu fokus dengan pengadaan guru atau kualitas guru, sehingga mungkin sisi-sisi di manajemen. Tapi kalau manajemen sih sebenarnya saya lihat udah banyak yang ini ya, udah banyak perhatian. Cuman manajemen yang dimaksud ini kebanyakan masih di lingkup manajemen SDM. Nah, ini paling 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 banyak nih perhatiannya. Tapi di sisi manajemen keuangan, nah ini yang sepertinya beberapa pengurus yayasan masih mengabaikannya atau bahkan tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Nah, di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman khususnya para praktisi pendidikan baik itu kepala sekolah atau pengurus yayasan. Seperti apa sih laporan keuangan yang harus kita buat untuk bisa menghasilkan sebuah laporan yang bisa dijadikan alat untuk mengambil keputusan. Baik, kita mulai ya. Nah, ini adalah laporan keuangan sekolah swasta, ya. Jadi saya bagi dua dulu. Ada sekolah-sekolah yang masih menggunakan catatan ala kas masjid. Ala kas masjid itu gimana? Ya, seperti misalnya ada pemasukan, ya, misalnya 3 juta. Kemudian ada lagi pemasukan, misalnya 5 juta. Ini dari SPP misalnya begitu ya, dalam sebulan atau uang kegiatan siswa atau ya apapun lah itu. Kemudian ada pengeluaran, ya, gaji guru. Ini biasanya yang pengeluaran paling besar ya dalam sebuah arus kas keuangan. Gaji guru dan tendik ya. Misalnya kita katakanlah dalam sebulan itu 4 juta gitu ya. Oke, kemudian bayar listrik ya dan lain-lain operasional ya. Itu anggaplah 1 juta. Kemudian beli komputer gitu atau komputer second deh misalnya let's say 1 juta ya. Berarti ini total pemasukan ada 8 juta ya. Total pemasukan 8 juta. Kemudian total pengeluaran ada berapa nih? 6 juta. Oke, berarti kita untung nih. Untung berapa? 2 juta ya. Seperti itu. Ini adalah catatan ala kas masjid yang masih banyak sekolah pakai hingga saat ini. Kenapa? Ya karena simple. Ini mudah sekali. Tinggal catat pemasukan, terus catat pengeluaran. Ya. Kemudian di bulan berikutnya, ya, di bulan berikutnya itu ada pemasukannya sama nih, gitu. Tapi mungkin listriknya naik jadi 1,5 gitu ya. Gaji gurunya tetap dan tendik begitu. Kemudian ada beli apa ya? Beli meja deh. Beli meja murid ingin upgrade gitu kan. Sampailah keluar sekitar 4 juta. 4 juta. Oke. Nah, ini tadi laptop ya. Kita lupa. Laptop. Oke. Nah, di sini pemasukannya tetap nih 8 juta. Kemudian ini pengeluarannya kita hitung 9,5 juta ya. 9,5 juta. Oh, kita rugi. Kita rugi berapa? Kita rugi berapa tuh? 1,5 juta gitu. Nah, ini adalah catatan yang ada benar ada salahnya ya. Kalau salahnya ini mereka melihat sisa uang kas segini. Kalau ini kayaknya nggak mungkin ya. Kalau misalnya pemasukan segini, pengeluaran segini berarti pasti ada hutang gitu. Ada hutang sekitar 1,5 juta. Hutang 1,5 juta. Ya, atau nombok lah gitu. Pengurus yayasannya nombok uang 1,5 juta untuk operasional ya. Tapi ini keliru teman-teman.
ya. Catatan seperti ini sudah seharusnya teman-teman tinggalkan dan jangan dipakai lagi cara mencatat yang seperti ini. Karena ini kalau misalnya teman-teman jadi pengurus masjid, oke, catat seperti ini. Tapi kalau teman-teman itu mendirikan yayasan dan membangun sebuah sekolah, itu catatan seperti ini tidak berlaku, ya. Kenapa? Karena yayasan harus mengikuti standar akuntansi yang ada, yaitu ISAK 35. Oke. Kita nggak bahas itu dulu ya. Kita nggak bahas apa itu standar akuntansi dan segala macam. Saya mau coba jelaskan dulu jenis catatan yang lain, yaitu catatan akuntansi tadi, ya. Nah, kita harus bergeser ke catatan akuntansi yang ya setidaknya baik dan benar lah, kita katakan sempurna mungkin belum begitu ya. Ada catatan akuntansi ini terbagi dua lagi, ya. Terbagi dua, yaitu catatan yang berbasis kas, ya. Kemudian catatan yang akrual. Nah, ini agak sedikit teknis ya kita sekarang. Barangkali teman-teman ada yang baru dengar istilahnya, tapi ini sesuatu yang sederhana sih sebenarnya ya. Jangan dibuat pusing dulu. Jadi begini, yang berbasis kas itu adalah kurang lebih sama seperti catatan kas masjid, tapi ini sudah berbasis akuntansi ya. Gimana contohnya? Sebentar. Yang berbasis kas, ini kita masukkan sama ya, misalnya pemasukan sekian gitu. Kemudian ada gaji guru, listrik, laptop. Oke. Nah, di sini letak perbedaannya ya. Di laporan akuntansi itu membagi laporan menjadi let's say kita katakan dua dulu. Dua yang paling umum ya. Yaitu laporan neraca, ada yang mengatakan laporan posisi keuangan ya. Ya kurang lebih itu istilah-istilah yang ada ya. Kemudian ada lagi laporan yang namanya ini jauh. Laporan laba rugi. Yang kalau di ISAK 35 yang saya katakan tadi itu dinamakan adalah laporan aktivitas. Ya, apa ini? Aktivitas. Nah, dua ini dulu ya. Sebenarnya ada beberapa laporan lagi seperti laporan arus kas, perubahan modal dan segala macam, tapi kita fokus dulu ke yang dua ini. Ya. Yang kita buat tadi ya, yang kita buat tadi ini sebenarnya bagian ya atau mirip dengan laporan laba rugi atau laporan aktivitas tadi ya. Kita belum bikin neraca nih ya. Kalau misalnya kas masjid itu kan biasanya neracanya gini doang nih. Misalnya udah ada pemasukan sekitar 3 juta, terus saldo 3 juta gitu ya. 3 juta gitu. Ini kita nah ini saldo 3 juta. Kemudian masuk 5 juta, saldo 8 juta gitu ya. Keluar 4 juta, berarti saldo 4 juta. Nah, saldo-saldo ini ya di dalam laporan akuntansi yang benar itu dinamakan neraca atau posisi keuangan. Tapi seharusnya dia dibuat di laporan yang terpisah. Kemudian ada lagi laporan laba rugi. Nah, ini sama seperti yang ada kita buat tadi. Kurang lebih seperti ini. Tapi ini ada kelirunya ya teman-teman. Nah, apa yang keliru? Kita masuk ke yang berbasis kas dulu ya, ini yang paling sederhana. Tadi ada pemasukan 3 juta, pemasukan lagi 5 juta, totalnya 8 juta. Kemudian ada pengeluaran gaji guru dan tendik 4 juta, listrik dan lain-lain 1 juta. Nah, ini di laporan dengan standar akuntansi, ini tidak boleh masuk dalam laporan laba rugi pembelian laptop. Kenapa? Karena laptop itu adalah bagian dari investasi ya, pembelian aset, bukan bagian dari operasional.
Oke, jangan pusing dulu ya. Jadi saya jelasin. Ada 2 laporan. Ya, laporan posisi keuangan ini isinya adalah aset, ya, kewajiban, dan modal. Ya, kalau di ISAK 35 modal itu kita namakan aset neto. Ya, jangan pusing dulu ya. Ini kita hanya bahas istilah-istilahnya dulu. Oke. Kemudian laporan laba rugi mana ini? Oke. Yang ini ya, salah saya. Laporan laba rugi, kemana dia? Itu isinya adalah pendapatan dan beban, ya. Jadi ingat-ingat dulu nih, ada 5 komponen dalam akuntansi yang dicatat dalam laporan yang berbeda. Di neraca posisi keuangan itu kita mencatat aset, kewajiban, dan modal. Kemudian di laporan laba rugi atau laporan aktivitas kita mencatat pendapatan dan beban. Nah, ini yang membedakan dengan catatan kas masjid tadi, ya. Kalau kas masjid itu aset, kewajiban itu masuk semua dalam satu catatan gitu. Nah, itulah kenapa di laporan yang berbasis kas ini laptop harusnya tidak masuk. Gitu. Di mana masuknya laptop? Masuknya laptop ada di neraca, ya, sebagai aset. Tadi aset, ya. Aset. Tadi kas masuk sebesar 8 juta, ya. Tapi karena beli laptop, kan laptop harganya 1 juta tadi ya, maka kasnya kan berkurang menjadi 7 juta. Laptopnya 1 juta. Jadi asetnya tetap 8 juta, ya. 8 juta, tapi sudah menjadi laptop 1 juta, sehingga total asetnya adalah 8 juta. Ya, kasnya 7 juta. Nah, gaji guru listrik ini nggak masuk dalam laporan neraca. Ya, ini neraca ya. Neraca, ini laba rugi. Laba rugi. Nah, kemudian di sini ada hutang, misalnya kewajiban ya, hutangnya 0. Modal adalah aset dikurang hutang ya, sehingga modalnya ya 8 juta. Sehingga kalau teman-teman pernah mendengar istilah balance nih laporannya, ini yang balance ya. Maksudnya itu sama-sama asetnya 8 neraca yang asetnya 8 juta, hutang dan modal totalnya 8 juta, itu dinamakan seimbang atau balance. Oke. Nah, jadi yang masuk laporan laba rugi cuman ini. Ya. Cuman ini. Gaji guru dan segala macam gitu kan. Ini harusnya nanti di neraca bukan 7 juta karena itu untuk beli laptop ya. Untuk gaji guru kan berkurang 4 juta. Nah, di sini berkurang 4 juta sekitar 3 juta kasnya. Terus listrik dan segala macam 2 juta. Ya. Oke, di sini berarti total bebannya cuma 5 juta. Cuma 5 juta ya. Oh, ini asetnya kan 3 juta nih. Oke. Total ya, kas 1 juta, laptop 1 juta. Ini berkesinambungan ya teman-teman. Jadi ini bukan berarti laporan sendiri-sendiri lalu tidak nyambung. Ini harus berkesinambungan. Oke, laporan laba ruginya segini. Total beban 5 juta. Artinya ada laba atau surplus itu 3 juta. Oke, dari tadi pemasukan 8 juta, bebannya 5 juta. Nah, di sini ya, di sini ini surplus itu ketika di akhir tahun dia dimasukkan lagi ke modal ya. Dimasukin ke modal, jadi modalnya 3 juta. Tadinya kan modalnya 0 ya harusnya ketika kita baru membuat laporan keuangan nih gitu di tahun-tahun pertama. Nah, seperti ini. Ini laporan yang sederhana tapi sudah mencukupi untuk standar akuntansinya ya. Nah, ada lagi, ini baru catatan berbasis kas ya. Berbasis kas maksudnya apa? Ini pemasukan kita nggak mau tahu pemasukan untuk apa gitu. Misalnya sekarang bulan Juli misalnya begitu ya, bulan Juli. Ini adalah pemasukan 3 juta ini adalah tunggakan bulan-bulan lalu.
Nah, kalau yang berbasis kas itu tetap kita katakan itu pemasukan bulan ini gitu. Nah, bedanya apa dengan akrual? Nah, akrual ini agak sedikit lebih menantang ya, agak sedikit lebih menantang daripada yang berbasis kas. Tapi catatan akrual ini menjadi standar ya sebenarnya bagi akuntan untuk dapat melihat posisi keuangan yang real, yang sebenarnya ya. Kalau tadi kita hanya bahas tentang pemasukan dan pengeluaran dan membedakan yang aset masuknya ke neraca ya. Kalau di akrual itu kita lebih perhatian terhadap pendapatan, itu bagaimana cara mencatatnya. Misal, ini kan laporan laba rugi bulan Juli ya, misalnya Juli. Ada orang tua yang bayar SPP 3 juta, tapi ini bukan SPP bulan Juli, ini SPP bulan Juni. Nah, ya, ini SPP bulan Juni. Jadi kita tidak mencatat SPP ini sebagai pendapatan bulan Juli, artinya nggak ada pemasukan, gitu. SPP bulan Julinya berapa? Let's say SPP bulan Juli itu 4 juta, tapi belum dibayar, gitu, ya. SPP bulan Juli belum dibayar. Tapi kita masuk nih 3 juta dari SPP bulan Juni karena orang tuanya bayarnya telat. Nah, itu pencatatannya tidak sesederhana yang berbasis kas karena kita harus tetap mencatat pemasukan, pendapatan ya, mungkin pendapatan SPP Juli itu sebesar 4 juta walaupun uangnya belum masuk. Nah, ya. Lalu uangnya masuk kemana? Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kita mungkin bahas pendapatan dulu ya. Mungkin kalau kita mau bahas akrual itu di yang lebih lengkap di video yang lain. Ini kita fokus di pendapatan. Oke, ada pendapatan SPP Juli 4 juta, tapi ini uangnya belum ada ya. Uangnya belum ada. Nah, di neraca, di posisi keuangan, kita bikin aset. Aset yang berupa apa? Yang 4 juta itu berupa piutang. Piutang SPP 4 juta. Ya, artinya kita punya aset. Sebenarnya kita punya aset 4 juta, tapi uangnya belum ada, ya. Oke. Kemudian kita ada pengeluaran, beban. Beban misalnya 3 juta. Gitu. Nah, ini artinya kita masih surplus. Kita masih surplus 1 juta, ya. Walaupun uangnya belum ada, ya. Tentu kita punya kas dari bulan-bulan sebelumnya mungkin begitu ya. Nah, itu kita bayarin beban 3 juta. Tapi kalau orang yang nggak ngerti akuntansi atau yayasan yang belum menerapkan ini, dia pikir bulan Juli ini rugi 3 juta karena belum ada pemasukan ya. Sebenarnya mereka sudah surplus 1 juta, pendapatan SPP-nya sudah ada tapi belum diterima. Nah, mungkin itu dulu ya kalau untuk akrual karena ini juga memerlukan agak menantang ya, tadi saya bilang agak menantang, bukan hanya di pendapatan, di beban juga seperti itu ya. Ada catatan-catatan khusus. Nah, tapi akrual ini menjadi standar bagi para akuntan. Kenapa? Karena ini menunjukkan posisi keuangan yang sebenarnya. Ya, kalau berbasis kas, misalnya nih, semua orang tua pada bayarnya di, contoh uang tahunan deh. Uang tahunan itu kan bayarnya di awal ya, bulan Juli biasanya uang kegiatan siswa apa segala masuk tuh besar, gitu banyak masuk. Terus bebannya di Juli itu ya paling berapa lah untuk PPDB apa segala macam. Tadi masuk 100 juta misalnya, terus keluarnya cuman 10 juta. Oke, kita untung 90 juta bulan Juli gitu. Terus bulan Agustusnya, Agustus, September, Oktober itu rugi. Ya, uangnya udah keterima dulu nih. Tapi rugi. Nah, itu akibat dari pencatatan berbasis kas. Jadi tidak menunjukkan posisi keuangan yang sebenarnya gitu, yang real di bulan itu. Atau misalnya uang bulanan gitu, ada orang tua yang bayar sekaligus duluan gitu. 5 juta untuk 5 bulan misalnya begitu.
Terus di bulan berikutnya kita rugi, kita udah anggap pendapatannya di bulan Juli, ya. Tapi kalau akrual enggak. Akrual kita baru akui pendapatan itu di saat memang jasa itu, ya kan, pendapatan karena jasa ya atau karena barang, di saat jasa atau barang itu diberikan. Ya, itu yang dinamakan akrual. Jadi nanti laporan laba ruginya itu lebih stabil, kita bisa melihat posisi keuangan per bulannya tuh, oh kita surplus segini, oh kita rugi segini, itu lebih detail, ya. Nah, jadi itu ya. Ketiga laporan yang sudah kita pelajari, ada catatan ala kas masjid ya yang sudah harus kita tinggalkan ya. Sebaiknya ditinggalkan karena ini tidak menggambarkan laporan keuangan yang sebenarnya, kecuali kalau yayasan itu memang yayasan yang mengelola masjid ya. Kalau yayasan yang mengelola sekolah, jangan menggunakan ini ya, itu tidak sesuai standar. Kalau mau sesuai standar, pilih di antara dua ini ya, catatan akuntansi yang berbasis kas atau berbasis akrual yang menghasilkan dua laporan ini ya. Kalau teman-teman masih baru memulai ya, saran saya, misalnya nggak punya akuntan nih ya, mulai dengan yang berbasis kas terlebih dahulu ya. Walaupun banyak akuntan yang meninggalkan ini karena ini tidak menunjukkan situasi yang real, tapi ini sudah sangat cukup ya. Teman-teman yayasan itu perlu lapor SPT ya tiap tahun. Nah, laporan berbasis kas ini insya Allah sudah cukup gitu. Tapi kalau yayasan itu ingin naik kelas, naik level, saran saya cari akuntan ya, cari akuntan untuk dapat membuat laporan yang akrual. Ini memang akuntan itu nggak gampang nyarinya dan cenderung tinggi gajinya. Tapi anggaplah itu sebagai investasi untuk teman-teman yayasan agar bisa lebih maju lagi ke depannya. Baik, itu penutup dari video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin saya terlalu cepat ya ngomongnya, tapi teman-teman merasa penasaran nih, ingin tahu lebih lanjut, silakan bertanya di kolom komentar supaya nanti saya bisa tahu video berikutnya saya akan membahas apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.